Haleluya, puji Bapak Yahweh, Shalom. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi. Dalam nama Yeshua HaMashiach, Bapak Ibu, pada pagi siang hari ini kita akan sama-sama membaca dan juga memeditasikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca sama-sama dari kitab Filipi 3. Filipi 3 ayat ke-7. Filipi 3 ayat 7 sampai ke-14. Ya, kita akan baca seperti yang boleh sama-sama tertera di depan ya, dari Filipi 3 ayat 7 sampai ke-14. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Namun, apapun yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, aku telah menganggap hal itu kerugian karena HaMashiach. Bahkan lebih lagi, aku juga menganggap segala sesuatu sebagai kerugian karena meningkatnya pengenalan akan HaMashiach Yeshua Tuhanku, yang karena Dia aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sebagai sampah, supaya aku boleh mendapatkan HaMashiach dan aku boleh didapati di dalam Dia tanpa memegang kebenaranku yang dari Torah, melainkan melalui iman HaMashiach, yaitu kebenaran dari Elohim atas dasar iman, untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan penderitaannya, supaya dijadikan serupa dengan kematiannya. Bila mana aku benar-benar dapat mencapai kebangkitan dari yang mati, bukan karena aku sudah mendapatkannya atau sudah disempurnakan, tetapi aku mengejarnya, kalau aku pun dapat menangkapnya, karena aku juga telah ditangkap oleh HaMashiach Yeshua. Hai saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku sendiri telah menangkapnya, tetapi satu hal, di satu sisi dengan mengabaikan apa yang di belakang, dan di sisi lain dengan menjangkau kepada apa yang di depan, aku mengejar ke arah sasaran, yaitu hadiah panggilan luhur Elohim dalam HaMashiach Yeshua. Amin. Puji Bapak Yahweh. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Pada pagi hari ini ya, kita boleh sama-sama berkumpul di tempat ini semua karena berkat kemurahan yang berasal dari Bapak Yahweh saja. Dan puji Bapak Yahweh, baru beberapa hari ini ya, kita boleh menyelesaikan akan 3 rangkaian hari raya di awal ya. Kenapa saya menyatakan di awal? Karena pembagiannya 313 ya. Yang di awal ada apa? Hari raya Paskah atau Pesak, lalu hari raya Roti Tabragi dan hari raya Buah Sulung, dempetan semua ya. Lalu beberapa waktu selang kemudian, agak lama sedikit, barulah muncul hari raya turunnya Roh Kudus atau Pentakosta ya. Lalu setelah itu ada lagi waktu yang agak lama, lebih lama bahkan sangat lama, panjang, sampai menuju ke hari raya peniupan Nafiri, hari raya peniupan Nafiri, lalu hari raya pendamaian, dan terakhir tabernakel atau Sukot ya. Yang di depan tadi apa? Ada 3, lalu selang beberapa lama kemudian hari raya turunnya Roh Kudus, lalu waktu yang sangat panjang itu adalah hari raya peniupan Nafiri, lalu hari raya pendamaian dan Sukot, itu yang juga dalam satu rangkaian ya, dalam satu bulan, dalam bulan yang sama maksudnya ya. Dan ini adalah rangkaian seperti kehidupan manusia ya. Kita juga boleh belajar kan bahwa Torah ini merupakan bayangan dari HaMashiach Yeshua. Ya, di zaman dulu ketika Yeshua mati, bangkit, naik ke surga dalam 3 hari raya awal di depan.
Lalu setelah itu dicurahkanlah Roh Kudus seperti di zaman-zaman kita sekarang, waktu itu yang terjadi pada saat zaman para rasul. Dan waktunya sungguh ya agak panjang kan, sekitar 2000 tahun, sampai nanti akhirnya kita melakukan hari raya peniupan nafiri. Dan yang diprediksi hari raya peniupan nafiri itu adalah hari kedatangan Yeshua menjemput umat-umatnya di angkasa sana ya, diprediksi begitu ya. Kalau mengikuti rangkaian hari rayanya, dan nantinya akan ditutup oleh hari raya Sukkot ya, seperti yang kita boleh pelajari bahwa mereka yang tidak merayakan hari raya Sukkot itu akan dibinasakan ya, seperti dalam kitab mana itu, Zakaria ya kalau nggak salah ya. Dan puji Bapa Yahweh, kita sudah boleh merayakan ya akan hari-hari raya yang merupakan gambaran daripada Yeshua HaMashiach itu sendiri. Dan puji Bapa Yahweh, Bapak Ibu, seperti yang dulu juga pernah saya ceritakan mengenai salah satu channel YouTube yang bernama Fakta Yisrael, dan di situ saya mengucap syukur Bapak Ibu. Di situ sang host dia bicara selamat hari raya Paskah untuk kematian Yeshua, dan selamat hari raya buah sulung untuk kebangkitan daripada Yeshua HaMashiach. Dari awal saya bagus nih ya. Ini berarti tidak seperti gambaran orang-orang Kristen kebanyakan ya. Karena kalau di situ saya memberikan komentar, bagus Bu. Ya, bagus Bu. Ibu berbeda dengan seperti yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia, kematian dinamakan Jumat Agung. Di Indonesia ya, secara umum Kristen. Di Indonesia menyatakan bahwa kematian itu adalah Jumat Agung, dalam tanda kurung saya tulis, tidak tertulis dalam kitab suci. Dan kebangkitan baru dinamakan Paskah. Ya. Tapi saran aja Bu dari saya, ini kan judulnya Fakta Yisrael. Ya, kalau Fakta Yisrael, dia waktu itu membuka dari kitab yang ini, Yohanes 4 ayat 22 ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan berasal dari bangsa Yahudi. Wah, di situ dia jelaskan. Bagus Bapak Ibu. Keselamatan, salvation, di situ adalah Yeshua. Ya, Yeshua memang adalah orang Yahudi. Bukan begitu Bapak Ibu? Amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Langsung saya tulis, Bu, boleh saja, tapi saya berikan saran ya. Ibu kan channelnya namanya juga Fakta Israel ya. Kalau memang di Yahudi itu tidak dikenal nama Yesus, adanya nama Yeshua. Jadi beritakanlah nama yang benar ya. Yeshua HaMashiach memberkati. Ya, semoga itu kan kita memberikan saran supaya apa yang namanya fakta Israel benar-benar diberitakanlah fakta Israel ya. Karena memang kalau dari penjelasannya bagus Bapak Ibu ya. Yeshua adalah Yahweh Sang Juru Selamat. Benar, ditulis ininya benar. Cuman kok dalam perkataan, dalam omon-omonnya kok tetap pakai Yesus ya. Nah, di situ disayangkan. Yang boleh saya pelajari adalah biasanya orang-orang seperti itu ya, khususnya mungkin orang-orang yang sudah cukup tenar, biasanya mereka berpikiran pelan-pelan. Ya, pelan-pelan aja, jangan langsung frontal katanya ya. Karena kita pakai Yeshua, pakai Yesus pelan-pelan katanya begitu. Ya, namanya umur manusia nggak ada yang tahu ya, umur manusia nggak ada yang tahu. Kita mau pelan-pelan, tapi Bapak Yahweh mau cepet, ya cepet diambil kontrakannya di dunia, habis sudah. Tidak ada waktu bagi kita untuk memperkenalkan nama Yeshua seperti apa yang diangan-angankan, diinginkan oleh hati kita ya. Dan puji Bapak Yahweh ya. Bagi kita semua Bapak Ibu ya, di sini tadi kan kita sudah baca bahwa
apapun yang dahulu merupakan untung nih, keuntungan bagi si Rasul Paulus. Dulu tuh dia untung. Saya nggak ngerti maksudnya untung itu bagaimana. Apakah dia sebagai seorang Farisi, dia pastinya memiliki banyak pengikut, maksudnya keuntungan dari sisi material atau dari keuntungan yang lain saya kurang tahu. Tapi bagi Rasul Paulus dulu itu adalah untung, tapi sekarang adalah rugi. Rugi kenapa? Karena Hamasya. Ya, seperti yang tadi saya katakan, dulu mungkin para YouTuber menggunakan nama Yesus mungkin untung, ya, untung secara material mungkin untung. Tetapi apa yang sekarang ku dapatkan karena Yeshua HaMasyiah seperti kata Paulus itu rugi, ya, rugi mungkin ya jadinya mungkin wah pengikutnya jadi makin sedikit, ya, lama-lama lepas, jadinya rugi deh ya. Tetapi itu yang tidak dipikirkan oleh si Paulus. Pokoknya dia tetap maju. Dia tetap maju karena apa? Karena meningkatnya pengenalan akan Hamasyiah Yeshua. Ya, beda Bapak Ibu ya, sungguh-sungguh sangat beda. Dengan pengenalan kita yang dulu, dengan pengenalan yang sekarang itu sungguh-sungguh sangat berbeda ya. Dan nanti kalau Bapak Yahweh berkenan saya akan kalau dulu ya. Dan sekarang ini kita nanti akan coba belajar tentang 3 hal yang dulu mungkin pernah diberitakan tapi terpisah-pisah ininya khotbahnya. Saya sekarang akan coba jadiin satu supaya bisa lebih gampang untuk kita pelajari. Ini hanya mengulang-ulang Bapak Ibu ya. Ya. Seperti yang tadi boleh diberitakan bahwa pengenalan akan Hamasyiah Yeshua. Ya, dan juga bahwa keselamatan berasal dari bangsa Yahudi. Nah, dan puji Bapak Yahweh, jadi sekarang ada 3 hal yang dulu, ini kepercayaan yang dulu, ini kepercayaan yang sekarang setelah mengenal Bapak Yahweh. Setelah mengenal Bapak Yahweh juga ada lagi dibagi lagi. Ada yang mengenal dalam nama Yeshua, ada yang mengenal dalam nama Yeshua. Yang mengenal dalam nama Yeshua juga ada lagi dibagi lagi. Ya, dibagi lagi. Kenapa? Karena kalau apa yang boleh saya lihat, apa yang saya amati, itu kenapa? Karena masih bimbang dalam hatinya. Ya, masih bimbang dalam hatinya, ini benar Yeshua itu benar Tuhanku atau bukan. Biasanya hal ini dialami oleh orang yang baru mengenal nama Yeshua HaMasyiah. Ya, baru mengenal nama Yeshua HaMasyiah, akhirnya setan pakai nih. Setan pakai juga nama Yeshua. Dulu kita pernah tahu di sini Bapak Ibu. Kalau orang biasanya takjub sama namanya mujizat. Sama namanya mujizat. Oleh karena itu kita juga harus cek hati-hati nih dalam nama Yeshua HaMasyiahnya benar apa enggak. Ya, dulu pernah kita saksikan jemaat yang dulu kan dalam nama Yeshua kipas nyala. Dalam nama Yeshua menyanyi-nyanyi, berjoget, bisa. Kalau orang tidak berpikir, oh ini berarti benar Yeshua mengadakan mujizat. Tapi ujung-ujungnya sembahlah aku. Ya, itu yang tadi saya bilang. Kalau saya perhatikan juga, kalau penyembah Yesus, penyembah Yeshua flat. Nggak ada tantangan, nggak ada masalah-masalah seperti itu. Tapi kalau penyembah Yeshua kok bisa begitu? Karena nama Yeshua HaMasyiah adalah nama yang benar. Oleh karena itu setan berusaha menyaru sebagai malaikat terang. Dilihat di mana? Dilihat di akhir.
Ya, mujizat boleh dilakukan, ujung-ujungnya sembahlah aku. Ya, itu bukan berasal dari Bapak Yahweh ya. Di sini kita boleh melihat ya bahwa dulu banyak sekali sekarang saya juga baru berpikir setelah saya memeditasikan kebenaran firman Tuhan, dulu saya merayakan Natal 25 Desember. Setelah dipikir-pikir, dasarnya dari mana ya? Dulu saya merayakan Paskah sekitar bulan Maret atau April. Dasarnya dari mana ya? Gak ada yang tahu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat kan 25 Desember nggak ada tertulis dalam kitab suci. Ya. Dan juga mungkin kalau Paskah, ini Paskah yang orang seperti yang dulu pernah saya bilang, Paskah pokoknya ngikut pemerintah. Pemerintah ngikutnya dari mana? Ya nggak tahu juga. Dan yang pasti itu mungkin ngikut yang katanya konon penanggalan Ibrani. Kenapa saya bilang konon katanya? Karena penanggalan Ibraninya juga nggak pas. Ya pokoknya tanggal berapa aja, pokoknya yang deket-deket sama hari Jumat, itulah hari Paskah. Dulu, sekarang jadi Jumat Agung. Dan ya setelah boleh dipikir-pikir kok begitu ya. Begitu parahnya dulu kepercayaan yang dulu saya pernah anut. Ya mungkin Bapak Ibu juga pernah anut. Ya kita semua mungkin pernah anut. Ya, dulu kita mengagung-agungkan A, kita mengagung-agungkan Y yang berasal dari Yunani. Tapi setelah dipikir-pikir, kita juga merayakan hari raya yang tidak jelas. Setelah dipikir-pikir, sampah. Ya. Sama seperti Paulus bilang, sampah. Tadi ada makanan sisa, jadi sampah. Kalau namanya sampah harus dibuang, bukan disimpan menjadi apa? Fosil di dalam lemari es ya. Bukan, tetapi ini namanya sampah itu harus dibuang. Kenapa kita bisa mengatakan ini sampah? Karena saya sudah menemukan emas. Ya. Saya bisa mengatakan bahwa ini jelek karena saya sudah menemukan sesuatu yang bermutu. Ya. Itulah seperti yang dikatakan oleh si Paulus. Dulu itu keuntungan buat saya. Tapi setelah saya tahu yang benar, kok jadi itu sebenarnya rugi ya. Rugi karena apa ya? Tidak membawa kepada keselamatan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu ya, tadi seperti yang saya bilang bahwa penyembah Yahweh pun terbagi-bagi. Ya, penyembah Yeshua pun terbagi-bagi. Itu kenapa bisa terjadi? Karena ada pemahaman sendiri-sendiri ya. Karena tidak tahu sebenarnya dari manakah kita berasal. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan khususnya nih, tapi memang jarang sih. Memang jarang kalau Pak Jimmy doa syafaat itu memang jarang, tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, coba perhatikan. Kami bagaikan apa? Tanaman yang dicangkokkan. Ya. Itu bacaannya dari Roma, ya. Jadi kita harus perhatikan benar-benar. Kita ini memang berbeda dengan orang Israel. Ya, kita memang berbeda dengan orang Israel ya. Oleh karena itu penyembah Bapak Yahweh yang tadi saya bilang pun itu juga akhirnya terbagi-bagi. Ya, mereka boleh terbagi-bagi. Kenapa? Aku harus ngikut pola Ibrani. Aku harus ngikut pola Israel. Ya, sekarang coba kita lihat gambar.
tadi yang saya kirim ya. Coba dibesarkan. Ini bahasa tulisan Ibrani dari Israel. Ya, Yisrael. Baca dari kanan ke kiri ya Bapak Ibu ya. Yod, Shin, Res, Alef, Lamet. Kalau saya ubah ke dalam bahasa Indonesia, Y, S, R, A, L. Ya. Coba kita baca dari depan. Y. Siapakah itu Y? Yitzhak. Terus Y. Yakob. 2. Yitzhak, Yakob. Shin. S. Siapakah S? Istrinya Sarah. R. Sang istri lagi. Siapa? Ribka dan Rahel. A. Sang bapak. Abraham. L. Sang istri. L. Sang istri. Istrinya Yakub. Lea. Ya. Jadi yang dimaksud Israel, cocok ya. Abraham pasangannya Sarah. Yitzhak pasangannya Ribka. Si Yakub pasangannya Rahel dan Lea. Ya, sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Roma 9 ayat yang ini sering kita baca. Kita hanya ulang-ulang Bapak Ibu ya. Roma 9 ayat 7. Karena tidak semua anak adalah keturunan Abraham, tetapi melalui Ishak akan disebut keturunan bagimu. Lanjut. Itu artinya anak-anak jasmani. Mereka bukanlah anak-anak Elohim, tetapi anak-anak janji. Mereka diperhitungkan sebagai keturunan ya. Jadi inilah memang yang disebut sebagai Israel ya. Oleh karena itu kita mengenal ada namanya Israel rohani. Yang namanya Israel rohani beda dengan Israel jasmani ya. Yang disebut dengan Israel jasmani ya tadi itu Yod untuk Yakub dan Yitzhak, Sin atau S untuk Sarah, R untuk Ribka dan Rahel, A untuk Abraham, L untuk Lea. Itu yang dinamakan Israel secara jasmani. Tetapi kita semua adalah Israel rohani. Jadi kita harus tahu dulu nih. Kita harus dalam tanda kutip, kita harus tahu diri. Memposisikan diri kita, sebenarnya kita ini memang secara alamiah, secara jasmani kita berbeda dengan orang Israel ya. Oleh karena itu jangan kita memposisikan diri lah sebagai seorang Israel akhirnya sudah mengenal Bapak Yahweh. Oh, aku harus mempelajari. Oh, semua yang dari Israel itu benar. Ya, semua yang dari Israel semua dianggap benar. Padahal yang dari Israel tadi hanya yang disebutkan dari ke berapa tokoh? Ke 7 tokoh tadi ya. Ke 7 tokoh yang tadi boleh kita sebutkan. Siapa? Yakub, Yitzhak, Sarah, Rahel, Ribka, Abraham, Lea. Ada 7 kan? Pas. Ya, ada 7 keturunan yang memang disebut Israel, yang disebut oleh Bapak Yahweh. Ya, kita harus tahu diri nih. Ya. Jangan mentang-mentang berasal dari Israel semua diserap.
Ya, seperti yang pernah saya ceritakan Bapak Ibu, waktu pas hari-hari raya Paskah kemarin, banyak sekali orang-orang yang suka nonton video kita, mereka kirim YouTube tentang cara-cara, saya memang nggak bales, tentang cara-cara perjamuan orang Israel. Tata cara perjamuan orang Israel yang benar, judulnya begitu. Tetapi dari situ ternyata judulnya Judaism. Ya, Judaism maksudnya apa? Yudaisme. Yudaisme padahal ya, kalau kita lihat Yudaisme, coba kita lihat dalam kitab Galatia 1 ayat 13. Galatia 1 ayat 13. Oleh karena, ini kata si Paulus lagi. Oleh karena kamu pernah mendengar kelakuanku ketika masih dalam agama Yahudi. Kalau dalam kitab Lukas, Yudaisme. Oleh karena kamu mendengar kelakuanku ketika masih dalam Yudaisme, bahwa dengan menggebu-gebu aku menganiaya gereja Elohim dan berusaha membinasakannya. Dan dalam Yudaisme, aku unggul di atas teman-teman sebaya di antara bangsaku. Bahkan lebih lagi ketika masih menjadi seorang penggiat bagi tradisi-tradisi leluhurku. Ya, ingat, pada saat itu, pada saat si Paulus masih Yudaisme. Ya, jadi dulu si Paulus itu dia menganut Yudaisme. Tetapi seperti yang tadi kita baca apa? Yang dahulu itu sampah. Ya. Dahulu merupakan, itu mungkin keuntungan bagi si Paulus. Aku sebagai Yudaisme aku untung. Tapi setelah mengenal Yeshua HaMasyiah jadi rugi. Tetapi sekarang banyak para penyembah Bapa Yahweh belajar-belajar Yudaisme. Ya, seperti yang dikatakan Paulus itu sampah. Kok sekarang kita belajar tentang Yudaisme? Bahkan salah satu ada yang pernah mengatakan bahwa mengapa kita harus melantunkan Shema Yisrael? Karena itu merupakan dalam tata ibadah Yudaisme. Katanya begitu. Tata ibadah Yudaisme ada Shema Israel. Tapi kata Paulus, Yudaisme yang dia anut dulu itu sampah. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Ketika kita menerima pengajaran, oh ini dari Israel. Oh ini dari, ya pokoknya dari daerah sono lah. Hati-hati. Ya. Seperti yang pernah kita pelajari bahwa negara Israel itu juga terbagi paling atas menjadi Galilea, di tengah Samaria, di bawah Yehuda. Ya, oleh karena itu ketika para Farisi berkata, adakah Hamasiah datang dari Galilea? Datang dari Galilea, maksudnya dari atas tuh. Karena Nazaret kan di atas. Ya, bukan dari kota Bethlehem yang ada di Yehuda di bawah. Kalau sekarang mungkin bisa dibilang Israel Utara dulu ya. Adakah Hamasiah datang dari Israel Utara? Bukankah Hamasiah harusnya datang dari Yehuda, dari tanah Bethlehem, dari bisa dibilang dari dari pusat ya. Oleh karena itu begitu ya. Oleh karena itu jangan kita sembarang terima pengajaran, oh ini dari Israel, benar, ya. Sampah Bapak Ibu ya. Kita harus teliti benar-benar, ini benar-benar emas atau ini sampah. Jangan sampai kita memelihara sampah, yang namanya sampah disimpan bagaimanapun juga pasti bau. Bau. Tidak ada sampah yang namanya sampah itu enak.
Ya, karena namanya sampah itu apa? Kalau zaman sekarang mungkin bisa lebih keren lagi Bapak Ibu. Sampah. Ada namanya, ada yang bilang berkata 3R, ada yang bilang 4R. Apa? Reduce, reuse, recycle. Ya. Jadi sampah plastik harus di reduce, pertama dikurangi, kedua di reuse, digunakan kembali, yang ketiga di recycle, didaur ulang. Nah, itu yang bahaya. Sampah yang didaur ulang, itu yang terjadi zaman sekarang. Ya, yang namanya sampah yang kata si Paulus, dulu dia anut sebagai Yudaisme, sekarang sedang didaur ulang oleh para penyembah Yahweh. Ah, itu yang harus kita hati-hati ya, Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu nih posisi kita ya. Posisi kita sebenarnya memang kita bukan orang Israel asli. Ya, kita bukan orang Israel asli Bapak Ibu ya. Coba kita lihat. Dari kitab Roma. Roma 11 kita baca yang terakhirnya aja. Roma 11 ayat 24. Sebab jika engkau dipotong dari pohon zaitun liar yang alami dan yang berbeda secara alamiah itu dicangkokkan ke dalam pohon zaitun yang telah ditanam, apalagi bila mereka sendiri yang secara alami itu dicangkokkan pada pohon zaitun itu sendiri. Ini agak susah bacanya Bapak Ibu ya. Saya akan baca dari kitab Lukas. Sebab jika engkau, kita semua nih, yang bukan berasal dari pohon zaitun asli, kita semua bukan berasal dari pohon zaitun asli, melainkan dari pohon zaitun liar. Jadi ada dua pohon, yang satu pohon zaitun asli, satu pohon zaitun yang liar. Saya ulang lagi, sebab jika engkau yang bukan berasal dari pohon zaitun asli, kita bukan dari pohon zaitun asli, melainkan dari pohon zaitun liar, telah dipotong, jadi kita dipotong dari pohon zaitun liar, kita dipotong, lalu dientenkan atau dicangkokkan pada pohon zaitun asli. Ya, kita dari pohon zaitun liar dicangkokkan kepada pohon zaitun asli yang berbeda sifat alamiah. Ya, beda sifat alamiahnya. Kenapa? Karena yang asli ya tadi itu Yakub, Yitzhak, Sarah, Ribka, Rahel, Abraham, Lea, itu yang asli. Yang berbeda sifat alamiahnya, apalagi mereka yang sama sifat alamiahnya, pastilah mereka dapat dicangkokkan atau dientenkan kembali pada pohon zaitun asli itu. Ya, jadi kita memang ini bukan dari pohon zaitun yang asli, kita cuma dicangkokin. Ya, kita cuma dicangkokin. Oleh karena itu, coba kita lagi naik ke atas. Ayatnya yang ke-21 dari Roma 11 ayat yang ke-21. Sebab jika Elohim tidak menyayangkan alamiahnya cabang-cabang, susah lagi baca ini. Dia pun pasti tidak akan menyayangkan kamu. Saya baca lagi. Sebab jika Elohim tidak menyayangkan cabang-cabang yang asli, ya. Jadi cabang-cabang yang asli aja Bapak Yahweh tidak menyayangkan, jangan-jangan dia pun tidak menyayangkan engkau. Kalau tidak benar dipotong. Ya. Jadi posisinya kita ini dicangkokkan. Kita posisinya di cangkokan, kita bukan orang Israel asli. Ya, jadi kita harus tahu dalam tanda kutip tahu diri dulu. Kita harus tahu posisi kita. Ya, seperti tadi apa namanya? Tadi saya ketika lagi kesaksian tadi kan tentang setiap apa?
kata-kata ya. Tadi saya coba cari-cari dari kitab Matius 15 tadi. Saya diingatkan kembali oleh Bapak Yahweh. Coba kita lihat dari Matius 15 ayatnya yang ke-24. Matius 15 ayat 24 ini tentang Yesua ya. Dan seraya menanggapi, ini ketika Yesua sedang berbicara kepada wanita Kanaan. Dan seraya menanggapi, Yesua berkata, "Aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel." Lanjut. Namun sambil mendekat, ia bersujud kepadanya seraya mengatakan, "Tuhan, tolonglah aku." Akan tetapi seraya menanggapi, dia berkata, "Tidaklah baik mengambil roti anak-anak ya dan melemparkannya kepada anjing." Ya, kita sudah pernah mempelajari ini Bapak Ibu ya. Jadi Yesua itu hanya diutus kepada siapa? Kepada keluarga Israel. Tadi kan kata ayat 24 tadi kan, Yesua hanya diutus kepada keluarga Israel. Lah, Kanaan ini siapa? Kanaan padahal kalau dilihat itu dekat. Ya. Dekat bersampingan dengan Israel kalau kita lihat di peta ya. Kanaan itu kalau orang yang ini apalagi sekarang kan, oh ini asli nih anggur dari Kanaan. Ya. Ini asli nih anggur dari Kanaan jadi dari Israel. Bilangnya begitu kan? Ini dari Israel nih. Coba kita lihat dalam Kejadian 10 ayat ke-6. Kejadian 10 ayat ke-6. Dan anak-anak lelaki Ham ya. Si siapa? Si Nuh kan punya 3 apa? Sem, Yafet, dan Ham. Anak lelaki Ham ialah Kus, Mesir, Put, dan Kanaan. Kanaan berasal dari siapa tadi? Ham. Sedangkan Israel dari mana? Sem. Ya. Kalau yang tadi kita baca apa? Si wanita Kanaan yang percaya kepada Yesua. Kenapa Yesua mengatakan seperti itu? Aku diutus hanya kepada keluarga Israel karena Kanaan itu bukan dari Israel. Kalau lihat dari garis keturunannya ya garis keturunan Israel itu dari Sem. Sedangkan Kanaan dari Ham. Oleh karena itu kalau ini anggur asli dari Kanaan. Karena mungkin terinspirasi ketika Yesua sedang mengadakan perjamuan di Kana. Tetapi ternyata kalau kita lihat tarik lurus ke atas, Kanaan itu bukan dari keturunan si Sem, melainkan dari keturunan Ham. Ya, dan puji Bapak Yahweh sekali lagi deh. Puji Bapak Yahweh ya. Pokoknya jangan kita menganggap bahwa memang ini yang berasal dari Israel itu pasti top, pasti bagus semua. Kita lihat lagi histori ke belakangnya ya. Seperti yang tadi boleh kita baca sama-sama ya. Hati-hati. Pertama, kepercayaan yang dulu dianut oleh si Paulus yaitu Yudaisme dianggap sebagai sampah. Oleh karena itu jangan kita menganggap bahwa nih Shema Israel ini bagian daripada liturgi orang Yudaisme. Ya. Keren sih kalau orang Yudaisme apa itu? Wah. Tapi ternyata Yudaisme yang dianut oleh si Paulus pada saat itu dia apa tadi? Dia melakukan apa? Dia telah dengan semangat keagamaan, aku menganiaya gereja. Ya. Ternyata yang si Yudaisme yang dianut, yang asli, yang dianut oleh si Paulus itu dia adalah penganiaya jemaat. Kenapa? Karena tidak percaya kepada Hamasiah Yesua. Ya, oleh karena itu dulu itu sampah. Ya, oleh karena itu si Paulus berani mengatakan seperti itu. Dulu memang merupakan keuntungan, ya.
Dulu ketika saya, mungkin ada orang yang berpikir, dulu ketika saya melakukan siaran, ketika saya berkhotbah menggunakan nama A dan Y, jemaatku banyak. Ya, pengikutku banyak. Tapi setelah mengikut Yeshua, Bapak Yahweh, kok pengikutnya sedikit. Nah, itu secara jasmani mungkin secara pandangan mata dulu tuh keuntungan. Sekarang jadi rugi. Tetapi di hadapan Bapak Yahweh itu menjadi dibalik ya. Ternyata yang sekarang saya imani, saya percayai, ternyata itu adalah sumber berkat yang bisa memberkati saya ya. Dan puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu, sekali lagi nih. Yang tadi seperti yang saya bilang bahwa kita harus tahu diri. Harus tahu diri dulu, kita ini dari pohon zaitun liar yang dicangkokkan. Oleh karena itu, jangan kita, tadi kalau kita baca dari Roma 11, jangan kita bermegah, jangan kita menyombongkan diri. Ya, karena apa? Karena pohon yang asli aja, cabang yang asli aja bisa dipotong oleh Bapak Yahweh. Apalagi yang cuma dari pohon zaitun liar. Ini mah kalau bisa dibilang dalam bahasa kita mungkin ya KW-KWan lah. Tetapi karena kita juga oleh pengorbanan Yeshua HaMashiach, ya, kita diangkat sebagai apa tadi? Israel rohani. Israel rohani itu berbeda dengan Israel jasmani ya. Dan puji Bapak Yahweh. Sekali lagi kita akan sambung lagi ya. Jadi pada saat itu si Paulus dia sedang berkata-kata, mencoba menyampaikan ya, mencoba menyampaikan bahwa memang kita semua yang memang bukan berasal dari Yisrael tadi itu ya, memang bukan dari keturunan alamiah, memiliki sifat alamiah yang asli sebagai Israel. Dan perbedaannya lagi Bapak Ibu ya, perbedaannya begini. Ayat yang dari kitab Roma 11 tadi. Karena itu, Roma 11 ayat 22. Oleh karena itu, perhatikanlah kebaikan dan kekerasan Elohim. Kekerasan itu terhadap mereka yang memang telah jatuh. Sebaliknya kebaikan terhadap engkau jika engkau tetap tinggal dalam kebaikan. Kalau tidak engkau pun akan dipotong juga ya, akan dipotong juga ya. Oleh karena itu bersyukurlah sama Bapak Yahweh ya. Kenapa kita bisa bisa diangkat, dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli ya. Jadi kita coba lihat lagi dalam ini. Dalam kitab Yohanes Bapak Ibu ya. Yohanes 10 ayat ke-16. Aku mempunyai domba-domba yang lain yang bukan berasal dari kandang ini ya. Seharusnya lah aku memimpin mereka juga. Pertama, Yeshua akan memimpin. Kedua, Yeshua seharusnya aku memimpin mereka juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan akan menjadi satu kawanan, satu gembala. Ya, jadi dalam satu tempat itu ada bukan dua domba, dua tempat lah ya, dua tempat. Ada yang berasal dari kandang yang ini, yang asli, ada yang berasal dari kandang yang lain. Ada yang berasal dari pohon zaitun yang asli, ada yang berasal dari pohon zaitun liar. Ada yang pohon zaitun asli yang berasal daripada kandang yang asli, itu disebut sebagai Israel adalah anakku yang sulung. Israel adalah anakku yang sulung, itu adalah pohon zaitun yang
asli. Sedangkan kita yang hanya dicangkokkan, ya, kita yang hanya dicangkokkan itu kita Efesus 1 ayat keempat dan 5. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebagaimana di dalamnya Dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia, ya, sebelum permulaan dunia, untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih, dengan menentukan kita, ya, sebelumnya kita sudah ditentukan, ya, dengan menentukan kita sebelumnya sebagai anak adopsi, baginya melalui Yeshua HaMasyiah sesuai dengan kehendaknya, ya. Jadi ada dua nih, nggak usah kita ikut-ikutin yang namanya, oh ini pola Ibrani, oh ini pola Yudaisme, oh ini dari Ibrani, ini dari Israel, ya. Kalau kita mengikuti hal seperti itu, akhirnya jadi keblinger sendiri, ya, seperti yang tadi diceritakan kan, oh ini pokoknya nih anggur dari Kanaan. Ternyata Kanaan itu anaknya Ham, ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa anggur Kanaan itu tidak benar, ya. Tetapi kita harus teliti dulu Bapak Ibu, ya. Kita harus teliti lagi bahwa memang atas-atasnya itu ininya nggak sesuai, ya, nggak pas dengan apa yang kita imani, ya. Oleh karena itu ada dua kandang, ada dua pohon. Ya, yang satu kandang yang memang asli, yang kedua kandang yang lain, kata Yeshua kan. Ada lagi pohon zaitun yang asli dan kita adalah pohon zaitun yang liar yang hanya dicangkokkan. Dan puji Bapa Yahweh, sekali lagi ya, seperti kata Paulus tadi katakan, dulu merupakan keuntungan, sekarang kuanggap kerugian, sampah. Kita baca lagi. Filipi 3 ayat yang ke-9. Kita baru sampai ayat ke-8 tadi. Filipi 3 ayat ke-9. Dan aku boleh didapati di dalam Dia, ya. Aku boleh didapati di dalam Yeshua tanpa memegang kebenaranku yang dari Torah. Ya, ingat, Paulus didapati Yeshua tanpa memegang kebenaran yang dari Torah, melainkan melalui apa? Iman HaMasyiah, yaitu kebenaran dari Elohim atas dasar iman. Untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan penderitaannya, supaya dijadikan serupa dengan kematiannya. Bila mana aku benar-benar dapat mencapai kebangkitan dari yang mati, bukan karena aku sudah mendapatkan atau sudah disempurnakan, tetapi apa? Aku mengejar. Kalau aku pun dapat menangkapnya, karena aku juga telah ditangkap oleh HaMasyiah Yeshua. Hai saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku sendiri telah menangkap, tetapi satu hal, ya, satu hal. Di satu sisi, caranya gimana? Abaikan apa yang ada di belakang. Di sisi lain dengan menjangkau kepada apa yang di depan, ya. Kita perhatikan coba baik-baik. Mengabaikan apa yang ada di, kalau mengabaikan berarti ditoleh-toleh lagi apa enggak? Enggak. Tetapi kita menjangkau kepada ke sisi yang lain, kepada yang ada di depan. Aku mengejar ke arah sasaran. Kejar ke arah sasaran, yaitu hadiah panggilan luhur Elohim dalam HaMasyiah Yeshua, ya. Ini yang diajarkan oleh si Paulus, ya. Diajar oleh si Paulus, yaitu kita harus melupakan apa yang di belakang dengan mengarah kepada apa yang ada di depan. Tapi masalahnya orang suka seperti siapa? Istri Lot. Tengok-tengok ke belakang, ya. Kalau ingat dulu apa judul khotbahnya apa? Kaca spion.
Ya, memang kepalanya nggak nengok ke belakang, tapi seperti yang saya bilang bahwa memang pola-pola dari si jelek, si jahat itu ya di juga sekarang di apa? Diperkeren ya. Tadi apa? Sampah di reuse, di recycle. Ya, caranya apa? Supaya caranya jadi keren. Dan sekarang supaya orang tidak tengok ke belakang, kepalanya nggak nengok, tapi ngelihat ke kaca spion. Itu yang menyebabkan orang menjadi tidak maju-maju. Ya, gimana orang bisa maju? Kalau orang ngelihat ke kaca spion terus, atau menengok ke belakang terus, kalau dia memaju bisa nabrak. Ya, oleh karena itu hal yang menyebabkan biasanya orang bisa kembali lagi kepada kepercayaan yang lama adalah dia mengingat-ingat. Oh iya, dulu nih ya, kalau kepercayaanku yang dulu nih, gini. Dulu nih, kalau dulu aku pernah dipersembahkan sama ini. Hmm. Ya, ininya sih nggak pengen niat hati sih nggak ngeliat ke belakang, tapi ada kaca spion yang dilihat ke belakang, ya. Pengennya begitu. Nah, biasanya kenapa? Karena mengingat-ingat kembali. Mengingat-ingat kembali apa yang sudah menjadi sampah. Kalau dalam bahasa pemuda-pemudi apa judul lagu apa? Kangen mantan. Ya. Sudah menjadi sampah, sudah ya yang namanya mantan ya sudahlah lupakan. Ya, kalau diingat-ingat lagi akhirnya menjadi apa? CLBK. Cinta lama belum kelar. Ya, bukan cinta lama bersemi kembali, tapi cinta lama belum kelar. Ya, kenapa? Karena ya ternyata bagus ya. Tapi yang Paulus ajarkan itu sudah menjadi sampah. Ya, namanya mantan beda dengan sampah. Kalau sampah harus dibuang. Kalau mantan bisa dikangenin. Nah, sekarang yang ada dalam hidup kita, kepercayaan kita yang dahulu, yang dulu kita menyembah kepada A, kepada Tuhannya orang Yunani, kita menganggap itu sebagai apa? Ya, anggaplah itu sebagai sampah. Jangan sekali-kali kita anggap itu sebagai mantan. Ya, karena kalau mantan masih bisa CLBK ya. Oleh karena itu apa? Jangan beri kesempatan kepada si setan. Ya, dua ayat terakhir Bapak Ibu ya. 2 Petrus 2 ayat ke-20. Sebab jika setelah meluputkan diri dari kecemaran-kecemaran dunia nih, sudah dipisahkan, sudah kados, sudah dipisahkan diluputkan dari kecemaran-kecemaran dunia melalui apa? Pengenalan penuh akan Tuhan dan Juru Selamat yaitu Yeshua HaMasiah. Namun terjerat kembali oleh hal-hal ini, ya, pertama mereka telah dikalahkan. Kedua, bagi mereka keadaan yang terakhir menjadi lebih buruk daripada yang pertama. Lalu, dan bagi mereka berlaku perumpamaan yang benar ini. Anjing yang kembali ke muntahnya sendiri dan babi yang telah dimandikan kembali ke kubangan lumpur. Ini yang terjadi sekarang ya. Setelah mungkin melihat, oh aku jadi rugi nih setelah mengenal Yeshua Mesias. Akhirnya apa? Mereka bagaikan anjing yang kembali ke muntahnya dan babi yang kembali kepada kubangan lumpurnya. Itu yang tidak Tuhan kehendaki. Kalau yang terjadi seperti itu apa?
potong dari pohon zaitun yang asli. Dan puji Bapak Yahweh, pada pagi hari ini, pagi siang hari ini, kita masih diingatkan Bapak Ibu ya. Di luar sana banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Kita semua di sini sudah diajarin sama firman Bapak Yahweh. Ya, kurang cinta apa lagi Bapak Yahweh sama kita. Ya, kita sudah diajarin. Hai anakku, sebagai orang tua yang benar, orang tua yang baik, dia kasih tahu nih, ini yang benar nih. Ini yang bagus buat kamu. Tapi biasanya anak-anak apa? Coba-coba. Masa sih cuma ini doang yang bagus kata bapak saya? Coba dah yang lain. Kata om saya nih, ini juga bagus. Ya, jadi dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan si bapaknya. Kepada Bapak Yahweh, Tuhan yang benar. Kenapa? Karena dua ayat terakhir. 1 Timotius 6 ayat 20, 21. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan ya. Sekali lagi tadi saya sudah bilang, Bapak kita, Bapak Yahweh sudah mempercayakan kepada kita. Oleh karena itu si Paulus berkata kepada Timotius, kepada kita semua, hai Timotius, hai jemaat anak domba Adonai, hai engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini, jagalah apa yang telah dipercayakan. Seraya menghindari percakapan-percakapan kosong yang duniawi dan pertentangan-pertentangan mengenai pengetahuan yang tergolong palsu, yang karena mengakuinya beberapa orang telah menyimpang dari iman ya, yang telah diakui sebagai kebenaran. Ya, hati-hati. Bapak Yahweh sudah kasih tahu, ini loh yang benar. Nah, sebagai anak-anak, sebagai kita yang sebagai pohon zaitun liar yang boleh dicangkokkan, kita mau berkata apa kepada sang pemilik? Ya, kamu sudah dipercayakan, ini loh, kamu sudah dikasih air mengalir yang bagus. Ini loh, kamu Denny, kamu sudah dikasih pupuk yang bagus. Kok kamu mau coba-coba cari lagi dengan pupuk yang lain? Yang katanya sampah yang didaur ulang, di-recycle kembali. Itulah pekerjaan si jahat ya. Oleh karena itu, seperti tadi yang sudah pernah saya ceritakan Bapak Ibu ya, bahwa tantangan memang banyak. Setan tidak ingin anak-anak Bapak Yahweh itu maju. Ya, karena apa? Karena sebagai saingan. Ya, setan tidak mau anak-anak Bapak Yahweh itu semakin banyak, dia nggak mau. Oleh karena itu dia coba tarik-tarik ya. Oleh karena itu apa? Hindarilah percakapan kosong yang dipercaya sebagai kebenaran. Tadi kan seperti saya bilang, kalau dalam penyembah Bapak Yahweh saja boleh terbagi antara yang menyembah Yeshua, ada yang menyembah Yahshua, atau bahkan sama sekali tidak percaya kepada Hamasyah, juru selamat yang dinamakan sebagai ajaran Yudaisme yang dikatakan sebagai sampah oleh si Paulus ya. Oleh karena itu tantangan memang banyak Bapak Ibu ya, apalagi di saat-saat seperti ini ya. Di saat seperti ini, kalau dalam bahasa Jawa ini dinamakan zaman edan ya, zaman yang memang tidak sedang baik-baik saja ya, zaman yang memang kegilaan, zaman yang memang kebobrokan, kehancuran ya, itu memang diciptakan oleh si setan ya. Bapak Yahweh tidak menciptakan kehancuran, dia menciptakan keindahan. Nah, keindahan itulah yang dihancurkan oleh si setan ya. Satu ayat terakhir Bapak Ibu ya. Satu ayat terakhir dari Kisah Rasul 20 ayat ke-28.
sampai 30. Satu ayat terakhir, Kisah Rasul 20 ayat 28 sampai 30. Jadi jagalah dirimu sendiri, ya, jagalah diri kita sendiri dan seluruh kawanan yang atasnya Roh Kudus telah menempatkan kamu sebagai penilik untuk menggembalakan jemaat Elohim yang telah dia dapatkan melalui darahnya sendiri. Sebab aku mengetahui hal ini, bahwa setelah kepergian si Paulus, serigala-serigala ganas akan masuk kepada kamu dengan tidak menyayangkan kawanan domba. Kawanan itu ya. Jadi yang masuk siapa? Serigala. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul orang-orang yang berbicara hal-hal yang menyesatkan untuk menarik para murid mengikuti mereka. Ya, mengikuti mereka. Karena itu berjaga-jagalah. Ya, ini yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMasiah melalui Rasul Paulus, ya, supaya kita semua berjaga-jaga, berhati-hati, ya. Yang pertama, tidak semua yang berasal dari Israel itu adalah memang murni Israel, ya. Tapi yang harus kita imani bahwa memang iman itu berasal daripada Yeshua HaMasiah. Oleh karena itu daripada kita memikirkan tentang kepercayaan atau juga tradisi-tradisi yang berasal dari Israel, mendingan kita pikirkanlah tentang keselamatannya, yaitu HaMasiah Yeshua. Supaya apa? Supaya kita sebagai pohon zaitun yang boleh dicangkukan kepada pohon zaitun yang asli, ya. Kalau ini ada pohon zaitun dari luar dicangkukan kepada yang asli, maka yang dicangkukan ini juga akan menerima firman-Nya dari mana? Akar yang sama. Akar yang sama dari pohon zaitun yang asli. Tetapi kalau pohon zaitun yang liar, akarnya ya nggak tahu, ya nggak tahu. Dia mungkin arahnya ke kiri, ke kanan, ke bawah. Tapi kalau kita, ada lagu pujian Gandol Gusti, kalau kita ikut Bapa Yahweh, kalau kita sudah dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli, lihat aja, pasti kita akan menerima air yang murni, pupuk yang murni, tanah yang memang benar-benar subur yang berasal dari Bapa Yahweh. Haleluya, Tuhan Yesus HaMasiah berkati kita semua.